Halo, selamat bergabung lagi di channel Heru Lucky Project. Untuk project kali ini adalah project untuk membuat stud bar untuk Nissan Datsun ya. Jadi ini Nissan Datsun untuk stud barnya 2 titik dan bisa dipasang pada Datsun yang jenis 2 baris dan 3 baris penumpang. Oke, untuk tahap pertama adalah kita harus membending pipa besi 3/4 inci. Nah, ini saya bending hingga bentangannya ini sampai 120 cm, kemudian dibending sampai bentangannya membentang menjadi 115 cm. Oke, untuk pada ujung pipa itu harus saya beri plat yang sudah diberi lubang dengan di tab M8 atau dengan biasanya itu kalau M8 itu pakai kunci 12 mm ya untuk baunya. Dan untuk mengelasnya ya harus diluruskan ya. Itu kan harus awalnya kan kotak, kemudian dilas, di-tag, kemudian dipotong dan jadinya melingkar pada ujung pipa yang sudah dibending. Dan ini saya langsung membuat 2 piece ya, ini 2 piece untuk stud barnya, tapi ini saya kirim 1 piece. Jadi pesanannya ini 1 piece untuk rekan YouTuber rekan yang memesan melalui YouTube juga di channel saya. Kemudian beliau minta buatkan dan harus inden atau pre-order selama 2 minggu ya. Nah, ini kan sudah jadi, tinggal dicat. Dan ini sudah bautnya bisa dipasang dengan baut M8 atau kunci 12 mili untuk bautnya. Dan untuk bracketnya ini sangat mudah sekali dan simpel, cukup besi siku 6 mili. Ini kan 6 mili, 6 mili tebalnya, dimensinya sikunya itu 60 x 60 mm dan sudah dilubangi. Untuk lubang yang oval ini lubangnya 9 ya, 9 mm. Kemudian yang bagian bawah itu diameternya 11 mm untuk bautnya M10 untuk mengikat kepada bodi mobilnya. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu kita harus menyemprot epoxy filler. Di sini saya menggunakan epoxy filler dari Nippon ya, Nippon Paint, warnanya putih. Dan ini hardenernya, jadi tidak langsung dicat warna putih ya. Jadi ini putihnya ini masih putih epoxy, kemudian nanti akan saya cat lagi warna putih dan akan di finishing menggunakan clear coat. Jadi untuk tahap pertama ini epoxy fillernya lapis pertama itu tipis-tipis saja, kemudian didiamkan selama setengah atau 2 jam ya, maksimal lah seperti itu, karena epoxy filler itu keringnya sangat lama ya untuk yang jenis atau merek Nippon ini. Jadi harus 2 lapis dan pengeringannya itu 12 jam. Nah, ini sudah jadi untuk penyemprotan epoxy fillernya. Ini saya diamkan selama 12 jam atau hari berikutnya, kemudian barulah bisa naik cat warna putih. Oke, ini sudah hari berikutnya, kemudian saya cat warna putih dan kita diamkan ya, kita diamkan dulu selama 10-15 menit, kemudian baru bisa naik step berikutnya yaitu clear coat atau pengekliran. Jadi ini sudah mulai pengekliran. Saya menggunakan cat aerosol mereknya Diton Premium dengan kode 9128. Dan untuk pengeklirannya ini harus rata ya. Jadi sayang sekali jika tidak rata karena nanti glossy-nya tidak akan terlihat. Oke. Dan untuk efek dari clear coat ini juga melindungi cat dari bensin juga, siraman oli juga. Ini sudah jenis aerosol, cat aerosolnya ini sudah tahan dengan chemical atau dengan oli dan bensin. Jadi jika terkena oli dan bensin ini bisa dilap tanpa ada bekas oli atau bensin yang menempel pada
cat karena ini sudah dilapisi dengan clear coat yang tahan chemical. Oke, untuk pengeklirannya ini tipis-tipis saja dulu. Nah, untuk bagian ujungnya dulu karena nanti akan kita hajar ya. Setelah pengekliran tipis ini kita hajar langsung selesai. Jadi ini catnya langsung basah ya, 2 lapis langsung, tapi pelan-pelan saja karena ini medianya itu adalah media pipa. Jadi untuk overlapnya ini sangat pendek atau sangat mepet sekali, jadi kita harus hati-hati untuk proses pengeklirannya, karena jika tidak hati-hati ya nanti akan timbul beler atau apa namanya istilahnya itu meleleh ya, seperti ada efek meleleh, dan mungkin juga akan timbul bintik, ada udara yang terjebak jika kita terlalu bernafsu untuk pengeklirannya. Nah, ini kan pelan-pelan saja supaya hasilnya bisa maksimal dan tanpa mengulang lagi. Oke, setelah ini kita harus mendiamkan untuk pengiringannya ini kan karena harus minimal 4 hari ya, karena 4 hari sampai 7 hari lah, karena ini akan dikirim ke Jakarta Utara. Jadi ya untuk pengiringannya harus minimal 5 hari baru bisa kita kirim, karena jika belum benar-benar kering nanti takutnya saat dipacking nanti akan nempel pada media packing, atau mungkin jika terbentur pada saat pengiriman dari Gresik ke Jakarta Utara nanti bisa membekas seperti itu ya. Jadi makanya saya selalu menawarkan jika mau bikin di saya itu harus open PO dulu minimal 2 minggu, karena 1 minggu pengerjaan, 1 minggunya lagi menunggu catnya kering. Oke, setelah selesai ini sekitar 5 harian, jadi ini hari Sabtu, ini sudah saya kabari ke pemesannya, kemudian saya packing di sore hari dan langsung saya serahkan ke ekspedisinya. Nah, ini cukup di bubble wrap aja yang tebal ya, tapi untuk bubble wrapnya ya lebih baik lagi ya dikasih kardus ya, tapi ini karena medianya yang panjang nanti saya takutnya terlalu besar dan memakan biaya kirimnya, jadi cukup aja untuk dimensinya ini sesuai dimensi yang tidak terlalu besar ya. Di ongkos kirimnya ini mungkin sekitar 30 atau 50.000 ya dari Gresik ke Jakarta. Oke, setelah selesai ini dan dipasang sendiri oleh ownernya by phone. Jadi ini saya pandu beliaunya melalui telepon WhatsApp tanpa video call ya, karena langsung saja pasangannya sangat mudah sekali, tinggal pasang pada ujung stud-barnya ke bracket ya. Nah, itu bracket sikunya kan mudah sekali dipasang ke stud-bar, kemudian baut M10 nya nempel ke bagian bodi mobil dan selesai tanpa ada campur tangan orang bengkel. Oke, terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke media sosial lainnya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa di like video ini. Terima kasih.